kali ini informasinya datang langsung dari narasumber yang sudah berkesempatan untuk hadir di studio Ersal FM. Yakni di kesempatan hari ini yang pertama yakni ada Bapak Danuci, beliau selaku Kabid Capil atau Kabid Catatan Sipil Dispenduk Capil Kabupaten Nganjuk. Saya tadi mengajak Pak Didik ini yang sangat berhubungan dengan perkembangan sistem digital yang ada di Dukcapil, sehingga beliau nanti bisa bicara banyak tentang itu. Kalau yang terkait dengan saya dan tugas-tugas maupun adopsi anak nanti melengkapi, saya mohon izin menawarkan seperti itu, apa boleh? Siap, ya, silakan. Siap kalau gitu Pak Didik, langsung Pak Didik. Terima kasih Pak Danuci. Sebelumnya saya menyapa pendengar Radio Suara Nganjuk Ladang dimanapun berada, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selain tugasnya memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, maka juga melayani tentang pemanfaatan data kependudukan oleh pengguna data kependudukan. Kemudian di dalam ketentuan pasal 83 ayat 3 dan perubahannya, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Mbak, yaitu tentang dalam pasal 79 ayat 4 dan pasal 86 ayat 3 ayat 2 itu dijelaskan bahwa pemberian hak akses dan pemanfaatan data pendudukan ini perlu diatur dalam pemanfaatannya. Untuk itu dasarnya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019. Kemudian selain menerbitkan dokumen kependudukan, maka juga hasil atau output yang akan dihasilkan dalam pelayanan tersebut adalah data kependudukan. Data kependudukan ini sumbernya juga dari hasil pelayanan pendaftaran dan pencatatan sipil. Kemudian dari data itu nanti yang akan dimanfaatkan oleh pengguna. Kemudian dari data kependudukan itu terdiri atas dua, yaitu data perseorangan dan data agregat penduduk. Kemudian data perseorangan itu wajib dilindungi dan dijaga kerahasiaannya oleh negara. Jadi setiap orang itu tidak bisa meminta data ke Dinas Kependudukan tanpa melalui perjanjian kerjasama. Baik, menuju ke tema kita hari ini yakni mengenai adopsi anak. Monggo mungkin Kung Danuci ada yang ingin disampaikan ini perihal adopsi anak. Monggo. Ya, terima kasih Pak Didik, nanti tetap bisa menambah ya Pak. Syukur kalau ada pertanyaan juga Pak Didik ya, nanti yang belum. Banyak orang tua yang sangat menginginkan keturunan, tetapi yang namanya keturunan itu adalah titipan Tuhan ya. Jadi ada yang dipilih untuk sampai dengan sudah KB, kadang-kadang ya kebrojolan, tetapi ada yang sangat-sangat ingin bahkan treatment ke dokter-dokter spesialis juga belum, tetapi ya itu semuanya rahasia ilahi ya. Jadi Dukcapil membantu orang tua yang menginginkan untuk melengkapi kebahagiaannya, untuk mendapatkan anak. Nek wong Jawa jarine ngene Mbak Asti, nek wong Jawa ki mancing. Jadi adopsi anak sih mancing kok ben iso meteng dhewe gitu loh ya. Jadi banyak yang kasus semacam itu. Jadi apapun lah motivasinya, bahwa intinya dalam proses adopsi anak itu adalah ketika si anak-anak ini ikut orang tuanya kandung, ini dipastikan atau dimungkinkan dia nanti tidak akan sejahtera dan tidak akan bahagia, maka disitulah fungsi daripada adopsi anak dibuka. Karena apa? Karena dengan adanya adopsi anak, syukur-syukur menggunakan jalur resmi atau jalur hukum, maka
ini adalah dalam rangka untuk mensejahterakan anak yang diadopsi, untuk membahagiakan anak yang diadopsi. Undang-undang mengamanatkan bukan untuk membahagiakan orang tua yang mengadopsi, tetapi untuk anak yang diadopsi. Sehingga prosesnya itu dikawal oleh regulasi, difasilitasi. Orang tua bisa mengajukan dengan cara mengurus akte dulu, akte lahir dengan orang tua kandung, karena riwayat keturunan dari seorang anak tidak boleh hilang ini, ya. Ini nanti menyangkut ketika misalnya kalau anak perempuan kan pada saat dia nikah, pada saat ijab itu siapa yang menjadi walinya, sehingga riwayat keturunan tidak boleh tiba-tiba akte lahir nama orang tuanya yang dicantumkan justru nama orang tua angkat, itu tidak boleh. Ini namanya ada pemalsuan data dan itu ada pasal pidananya, itu tidak boleh menurut Undang-Undang 24 tahun 2013. Kemudian untuk mengajukan adopsi anak ini bisa di pengadilan agama, juga bisa di pengadilan negeri ya. Meskipun yang diangkat, yang diadopsi maupun orang tua yang mengadopsi ini agama Islam, Muslim, dia mengajukan di pengadilan negeri juga boleh ya. Jadi kami menyiapkan satu konten YouTube yang terkait dengan itu, dengan narasumber dari Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya yang kebetulan kelahiran Nganjuk, sempat saya rekam, dan itu nanti secara detailnya, undang-undangnya, aturannya tentu tidak cukup waktu kalau saya sampaikan di sini, tetapi kita agar cair Mbak, agar cair kita buka sesi tanya jawab, jadi saling melengkapi. Ya, tapi ada satu hal Pak yang ingin saya tanyakan, bahwasanya berarti di situ ada hal bahwa si anak ini tadi harus seagama dengan, maksudnya gini, misalnya anak tersebut punya orang tua kandung ya, berarti orang tua kandungnya ini harus seagama dengan orang tua yang akan mengadopsi. Kalau merujuk dari tadi, kita bisa melakukan prosedur tersebut di pengadilan agama atau pengadilan negeri. Ya, saya tidak terjebak pada pertanyaannya Mbak Asti, karena pertanyaannya cukup menjebak ya. Enggak menjebak Pak. Saya menjawabnya begini, biasanya kalau misalnya saya non Muslim, Mbak Asti itu Muslim, biasanya saya enggak. Ini tanyanya secara aturan soalnya. Iya. Ada aturan seperti itu enggak, maksudnya kan gitu? Iya. Enggak ada sebetulnya, secara khusus enggak ada. Tetapi semuanya, detail-detail masalah itu semuanya ada di dalam regulasi ya. Oke Pak, kita angkat dulu yang ingin bergabung di kesempatan hari ini. Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana? Iya, selamat pagi. Ya, pagi. Dengan Bapak Hasim. Ya. Halo, dengan Bapak Hasim di Wilangan. Oke, Pak Hasim, silahkan Pak Hasim. Ini terkait hak waris ini Pak. Bagaimana hak waris dari seorang anak adopsi yang masih terikat pencatatan sipil dengan orang tua kandungnya? Nah, ini gimana? Ya, jadi implikasi daripada putusan hakim di sebuah pengadilan, apakah itu pengadilan agama maupun pengadilan negeri, ini punya konsekuensi yang berbeda. Sehingga saya ingin memulainya dengan prinsip dasar bahwa ketika anak mau diadopsi, maka sebagaimana tadi saya sampaikan adalah pertama-tama di akte lahir itu harus muncul nama orang tua kandung dulu. Setelah itu dibawa sebagai salah satu syarat untuk mendaftarkan permohonan adopsi anak di pengadilan, apakah PA maupun PN. Nah, setelah diputuskan oleh hakim dan ada amar putusan, ini dibawa lagi ke Dukcapil untuk mendapatkan catatan pinggir di akte lahirnya bahwa anak ini sekarang sudah diangkat atau diadopsi oleh si keluarga A, keluarga B, dan setelah itu ini sudah masuk di KK, kartu keluarganya orang tua yang mengangkat. Sehingga pengertian masih ada sangkut pautnya dengan pihak lain atau keluarga lain, otomatis karena putusan hakim seperti itu, maka
segala sesuatunya menjadi terang benderang. Itu loh Mbak. Oke. Kalau dari hak waris sendiri, apakah si anak adopsi ini berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya? Ini gimana Pak? Ya, itu di penjelasan pada saat sosialisasi yang saya ikuti di Hotel Haris Malang tanggal 21, tanggal 22 September yang baru lalu, itu ada yang saya sebut tadi konsekuensi hukum daripada apakah ini diusulkan di PA atau di PN, masing-masing punya implikasi atau konsekuensi yang berbeda. Tapi prinsipnya ketika pengadilan negeri itu sudah memutuskan bahwa si A ini diadopsi oleh C yang berpasangan dengan D, maka anak angkat ini akan diperlakukan sebagaimana anak kandung. Otomatis mendapatkan hak waris dari orang tua yang mengadopsi gitu Mbak. Oke, jadi menjadi secara hukum ini juga sah ya Pak apabila Sah. mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya gitu ya. Iya. Baik, saya akan membuka ini pertanyaan juga dari Adi yang ada di kawasan Sukomoro. Halo, selamat pagi Ersal FM, selamat pagi juga untuk Dispenduk Capil. Tadi saya sempat mendengarkan penjelasan Dispenduk Capil bahwa adopsi tujuannya adalah mensejahterakan anak adopsi dan orang tua si anak adopsi. Pertanyaannya, apakah orang yang ingin mengadopsi anak itu statusnya harus sudah menikah atau memiliki pasangan? Apakah orang yang masih single atau sudah cerai dan berstatus janda atau duda tidak boleh mengadopsi anak? Iya, jadi di regulasi nanti akan muncul beberapa syarat ya. Beberapa syarat bisa dibaca di medsos banyak, di YouTube ada. Itu intinya harus berkeluarga dulu Mbak. Harus berkeluarga dulu. Nah, karena tadi saya koreksi, bukan membahagiakan anak yang diadopsi maupun orang tua yang mengadopsi, tetapi diutamakan adalah membahagiakan atau mensejahterakan anak yang diadopsi. Itu titik poinnya ya, sehingga maka di situ ketika hakim pengadilan yang atas nama undang-undang itu tidak boleh menolak setiap permohonan daripada tuntutan di pengadilan, maka dia nanti akan meminta salah satunya rekomendasi dari dinas sosial. Karena biasanya dinas sosial paling tahu, punya ranah untuk itu, punya tupoksi untuk itu, yang paling tahu sejarah si anak ini bagaimana itu, makanya harus dimintakan rekomendasi dari dinas sosial atau dalam hal ini adalah Kementerian Sosial ya, sehingga berbagai syarat-syarat itu nanti dalam rangka untuk memastikan bahwa agar anak yang diadopsi ini menjadi bahagia. Karena apa? Karena dikhawatirkan ketika mengikuti orang tua kandung dia tidak sejahtera dan tidak bahagia, maka pada orang tua adopsi atau orang tua angkat ini harus dipastikan dia jangan sampai ikut orang tua angkat malah makin sengsara. Jangan sampai. Jadi pada intinya harus punya pasangan suami istri yang sah ya Pak ya. Itu adalah ini ya Pak ya, satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak pengadopsi. Betul. Tidak boleh single atau ini duda atau mungkin single parent, itu belum boleh ya Pak ya untuk saat ini. Ya, ini ada yang bertanya, ini ada yang punya nama Agus yang ada di kawasan Nganjuk Kota. Halo, selamat pagi, saya ingin bertanya. Ini pertanyaan yang agak pribadi kepada bapak-bapak yang ada di Dispenduk Capil. Jadi saya punya permasalahan bahwa saat ini saya tengah mengurus akte perceraian bersama pasangan saya di Pengadilan Agama. Tetapi surat tersebut belum turun karena masih dalam proses. Tetapi mantan istri saya ini hamil bersama dengan orang lain. Nah, bagaimana pencatatan sipilnya? Apakah bisa anak yang dikandung istri saya tersebut tidak dimasukkan ke dalam kakak keluarga yang sama dengan saya karena itu adalah anak orang lain? Monggo silahkan Pak Danucci. Ya, terima kasih Pak Didi, Mbak Asti. Jadi pertanyaan yang menarik tapi juga mengandung unsur keprihatinan itu. Tapi ya enggak apa. Jadi saya jawab begini, Mbak. Tidak bisa dikatakan mantan istri ketika putusan amar daripada hakim pengadilan agama itu belum dok. Sehingga bagaimanapun itu tetap secara sah masih istrinya dia. Bahwa kemudian si istri itu hamil dan yang menghamili adalah laki-laki lain, itu adalah persoalan yang berbeda. Kemudian implikasinya terhadap dengan hubungannya dengan Dukcapil itu paham, saya nangkap.
Jadi ketika anak yang dikandung di hamilnya ini nanti si istrinya itu nanti lahir, khawatirnya si suami kan karena ndak ikut bikin itu jangan sampai akte lahirnya nanti nama dia dicantumkan lagi sebagai ayahnya kan gitu ya. Untuk itu sekaligus jaminan bahwa nanti si anak itu tidak akan masuk di kakaknya si bapaknya itu karena hasil dari orang lain itu jelas sangat bisanya itu begini, karena ketika kalau kepala keluarga itu tidak punya keinginan untuk memasukkan seorang bayi di kakaknya, maka Dukcapil tidak akan. Gitu Jadi ya, Dukcapil itu akan lembaga pencatatan akan mencatat apabila ada permohonan, dan permohonan ini disertai oleh dokumen pendukung yang sah. Sehingga itu bisa ditempuh dengan cara begini. Secara dini sebelum anaknya lahir dari istrinya yang masih sah tetapi dihamili oleh laki-laki lain, maka pecah kakak. Alamat tetap di alamat yang sama, tetapi bisa menjadi 2 kakak dengan cara adalah mengajukan surat pernyataan yang ditandatangani oleh si suami termasuk si istri itu, yang intinya ingin pecah kakak dengan ngisi formulir F01 ya Pak ya, F01 sebagai formulir permohonan kakak baru. Itu nanti diajukan ke Dukcapil, terus dijelaskan, maka nanti akan diproses dengan 2-nya, dan yang satunya adalah si suaminya. Sehingga ketika nanti si anak ini lahir dari seorang istri yang prosesnya cerai itu sedang berproses, maka ini nanti akte lahirnya akan menjadi akte anak seorang ibu, nama ayahnya tidak dicantumkan. Gitu. Apakah hal tersebut bisa seiring Pak Danucci, seiring dengan proses karena saat ini kan dari informasinya tadi akte cerainya ini belum ada gitu. Ya, saya jadi mengatakan bisa seiring ya. Pernyataan seiring itu bisa bareng-bareng, cuman dulu mana itu kan kita nggak tahu kapan didok oleh itu pengadilan gitu ya Pak ya. Oke, jadi itu adalah langkah yang harus dilakukan oleh Pak Agus tadi ya. Menarik Mbak Asti. Ketika ngomong tentang PA, tentang perceraian, dan tadi Mbah Singo ya ngomong soal BPS. Ini saya barusan ketemu dengan seorang mantri statistik ya. Di salah satu kecamatan itu, kalau umumnya dulu-dulu itu Pak Didik, perempuan yang lebih banyak. Lah sekarang itu ternyata laki-laki yang lebih banyak. Laki-laki yang lebih banyak. Sehingga tapi bukan berarti apa iki zamane wong wedok kudu poliandri ya. Saya enggak mau ngomong gitu. Ini tapi menarik ini. Ini bisa gitu ya, menjadi tema pembicaraan ke depan ini. Oke. Ya, kita angkat dulu Pak yang ingin bergabung di kesempatan hari ini. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Pak Hari di Nganjuk. Oke, silakan Pak Hari di kawasan Nganjuk bersama dengan Dispenduk Capil hari ini. Monggo, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada beberapa. Ini temanya tentang adopsi ya? Iya, iya betul Pak. Mengenai adopsi sendiri, untuk kepengurusan di Capil itu persyaratan dan syaratnya itu apakah bisa jelaskan lebih detail gitu loh. Nanti pengajuannya sampai berapa hari surat itu akan muncul, dan mengenai hak waris itu Mbak Asti, waris untuk anak sendiri itu apakah hilang untuk warisnya ke ibu atau bapaknya yang asli atau bagaimana, atau warisnya bisa putus atau enggak nanti. Ya, begitu aja Mbak Asti. Oke, ya terima kasih Pak Hari yang ada di kawasan Nganjuk. Pak, ini ada 2 pertanyaan. Ini persyaratan untuk ini masyarakat yang ingin mengadopsi anak secara detail itu seperti apa sih? Kemudian apakah seorang anak yang diadopsi ini bisa mendapatkan hak waris? Ini kebalikan dari pertanyaan tadi nggih Pak ya. Hak waris dari orang tua kandungnya atau sudah terputus, ini nanti hak warisnya berarti ikut sama orang tua yang adopsi. Monggo silakan Pak Danucci. Terima kasih. Jadi begini, kedatangan kami di Ersal ini kebetulan
Itu tadi saya ditanya Mbak Esti temanya apa, makanya saya jawab temanya. Sebetulnya ini temanya yang pas itu hal-hal yang dilakukan oleh Dukcapil untuk masyarakat Nganjuk kan gitu, agar membahagiakan masyarakat Nganjuk. Tapi tidak apa-apa lah. Jadi saya ketika mengikuti sebuah sosialisasi yang mengundang waktu itu adalah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, itu yang diundang memang ada dari Capil, terus ada dari PN, ada dari PA, ada dari RSUD, dan ada dari Dinsos Kabupaten. Sehingga fungsi kami itu Dukcapil tidak akan memproses adopsi anak. Yang memproses adopsi anak itu kalau secara kewenangan undang-undang kan PA dan PN. Cuman apa kaitannya dengan Dukcapil? Kaitannya adalah ketika seorang anak ini dari lembaga dari keluarga A kemudian dipindah diadopsi keluarga B, itu kan ada proses data kependudukan, ada proses pencatatan sipilnya, itu loh. Jadi kalau mengenai syarat-syaratnya, itu tadi saya matur, bukan untuk promosi YouTube saya, itu di sana dijelaskan oleh pembicara yang waktu itu dari PA dan PN, itu poin-poinnya, mulai termasuk cepatnya, dan informasi yang saya dengar waktu itu memang gratis. Ada dari jaraknya, terus saksi-saksi yang diperlukan dipanggil, lamanya sidang ini menentukan biaya, tapi di webnya itu transparan banget ya. Sehingga nggak usah khawatir lah. Ketika sudah ada putusan dari pengadilan, maka pencatatan secara kependudukannya itu baik melalui tadinya anak seorang ibu atau anak dari seorang orang tua yang tadinya orang tua kandung ya, kemudian diganti menjadi orang tua angkat. Ini melalui proses pencatatan sipil. Jadi bentuknya nanti kayak gini loh, kalau misalnya mengadopsi anak, bentuk pencatatan sipilnya secara surat nanti seperti ini intinya gitu ya Pak. Terkait dengan waris ya tadi, jelas tidak. Anak kandung yang asli itu enggak. Lah, kalau itu diputuskan di PN, bunyinya adalah bahwa anak itu akan diperlakukan sebagai anak kandung. Ya enggak ada kan kata-kata bahwa anak kandung yang asli nanti akan tidak dibagai warisan, enggak ada kata-kata gitu. Jadi kalau anak kandungnya yang asli itu 1 ditambah dengan adopsi 1, berarti dia akan seperti punya anak kandung 2 kan gitu ya Mbak ya. Itu loh maksudnya gitu. Jangan dari Mr. X ini di Ngeronggot, beberapa waktu lalu saya menyampaikan keluhan NIK KK dan KTP saya yang belum terkoneksi secara online lewat aplikasi lapor.go.id. Selang sehari setelah melaporkan keluhan saya, NIK KK dan KTP saya sudah bisa terkoneksi online. Terima kasih Dispenduk Capil, terus dan tingkatkan terus pelayanan primanya. Ini ucapan terima kasih mohon Pak, karena ini sudah bisa terkoneksi secara online. Dan ini juga satu informasi juga kepada masyarakat sendiri bahwa ini ternyata ada aplikasi lapor.go.id ya Pak ya, yang bisa disampaikan dari masyarakat, yang bisa menampung keluhan dari masyarakat juga ya Pak ya. Jadi Mbak Didi, semangat Pak Didi, ternyata ada yang memuji jenengan. Biasanya kan dipaitu. Ini sudah siap-siap mau ternyata terima kasih. Baik, terima kasih Pak Didi, terima kasih ini Pak Danucci atas